Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Rizky Med. Pada video kali ini kita akan membahas utul UGM tahun 2019 TKD Matematika Dasar untuk nomor 1 sampai nomor 5. Nah, tapi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share dan supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Untuk nomor 6 dan nomor selanjutnya kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk nomor 1. Nomor 1, jika rata-rata A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, CA adalah berapa? Nah, di sini yang dicari rata-rata AB, BC, CA. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lihat. Yang pertama, rata-rata ABC sama dengan 2. Yang dinamakan rata-rata itu dijumlah dibagi banyaknya. Berarti A plus B plus C dibagi 3 sama dengan 2. Artinya A plus B plus C sama dengan 6. Ketemu persamaan pertama. Kemudian dari kalimat yang kedua, rata-rata A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat sama dengan 4. Berarti A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dibagi 3 sama dengan 4, yang artinya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata dari A, B, B, C, dan CA? Maka kita ingat hubungannya. Jika ada A plus B plus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2 kali AB plus BC plus AC, ini diingat-ingat. Maka kalau kita substitusikan A plus B plus C diketahui 6 di sini, maka 6 kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12 ditambah 2 AB BC AC. Kemudian ini sama dengan 36 sama dengan 12 plus 2 kali AB plus BC plus AC. 12-nya pindah ke kiri jadi negatif. 36 dikurangi 12, 24. Jadi 24 sama dengan 2 kali AB plus BC plus AC. Maka AB plus BC plus AC sama dengan 24 dibagi 2, yaitu 12. Nah, yang dicari rata-ratanya. Maka yang namanya rata-rata AB, BC, CA itu sama dengan AB plus BC plus CA dibagi 3. Padahal AB plus BC plus CA diketahui 12. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka jawaban yang benar adalah C. Ini untuk nomor 1. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan ax plus 2 dengan a tidak sama dengan 0. Jika f bundaran g inverse 1 sama dengan 5, maka nilai dari 4a kuadrat min 3 sama dengan berapa? Yo, yang dicari adalah F bundaran G inverse 1 sama dengan 5, maka 4A kuadrat min 3-nya berapa? Yuk dari sini. Jika ada F bundaran G inverse 1, maka satunya disubstitusikan dulu ke G inverse. Menjadi F G inverse 1 sama dengan 5. Padahal di soal tidak diketahui G inverse-nya. Hanya diketahui Gx. Maka yuk kita cari G inverse-nya dulu. Di sini diketahui Gx sama dengan Ax plus 2. Maka G inverse X sama dengan X min 2 per A. Gitu ya. Maka G inverse 1, karena yang dibutuhkan G inverse 1. G inverse 1, X-nya diganti 1 sama dengan 1 dikurangi 2 per A. Maka G inverse 1 sama dengan min 1 per A. Kalau G inverse 1 sudah ketemu, substitusikan ke sini. Jadi F min 1 per A sama dengan 5. Padahal Fx-nya diketahui, Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Karena Fx sama dengan X kuadrat plus 1, maka min 1 per A menggantikan posisi X menjadi
min 1 per A kuadrat plus 1. Karena Fx-nya sama dengan X kuadrat plus 1, maka F min 1 per A sama dengan min 1 per A kuadrat plus 1 sama dengan 5. Maka dari sini 1 pindah ke ruas kanan, jadi negatif dikuadratkan positif ya. Jadi negatif 1 per A kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat sama dengan 4. 5 kurangi 1, 4. Maka A kuadrat sama dengan 1 per 4. Padahal yang ditanyakan adalah 4A kuadrat min 3. A kuadrat sama dengan 1/4, substitusikan ke situ. Jadi 4 kali 1/4 dikurangi 3. 4 kali 1/4 1. 1 kurangi 3 sama dengan negatif 2. Berarti jawaban yang benar adalah negatif 2. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3 diketahui yang ditanyakan adalah nilai dari limit x min 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 min x dibagi akar pangkat 3 dari 1 min x kuadrat. X mendekati 1. Bagaimana cara mengerjakan soal limit? Kita ingat konsepnya. Jika ada limit fx per gx mendekati A, yang harus kita lakukan pertama kali adalah substitusikan x mendekati A ke x, ke fungsinya. Maka menjadi fa per ga. Nah, dari fa per ga ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, bisa hasilnya tidak sama dengan 0 per 0. Jika hasilnya tidak sama dengan 0 per 0, maka perhitungan selesai. Tetapi jika hasilnya sama dengan 0 per 0, maka bisa dilakukan salah satu dari 3 cara berikut, yaitu bisa menggunakan faktorkan atau faktorisasi, atau yang kedua bisa menggunakan kali sekawan kalau bentuknya akar terutama, dan yang ketiga bisa menggunakan turunan. Nah, berarti ketika ada soal seperti nomor 3 yang harus kita lakukan, substitusikan dulu. Dan ketika kita substitusikan, hasilnya yang atas sama dengan 0, yang bawah sama dengan 0. Tinggal x-nya diganti 1, bisa dicoba. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka harus kita lanjutkan dulu perhitungannya. Limit x min 1 plus akar pangkat 3 dari 1 min x dibagi akar pangkat 3 dari 1 min x kuadrat, x mendekati 1. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita ingat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Ini untuk menyelesaikan yang posisinya di bawah. Penyebut. Penyebut itu 1 min X kuadrat. 1 kuadrat min X kuadrat bisa kita ubah jadi 1 plus X kali 1 min X. Nah, yang X min 1 itu bisa diubah menjadi negatif 1 min X. Kenapa harus diubah? Karena yang posisinya di belakang 1 min x, yang bawah juga 1 min x. Maka menjadi seperti ini. Limit negatif 1 min x gitu ya. Yang awalnya x min 1 menjadi negatif 1 min x. Ditambah akar pangkat 3 dari 1 min x. Yang bawah menjadi 1 min x kali 1 plus x. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Nah, kita ingat. Ketika ada AB ditambah AC, maka A-nya bisa kita keluarkan menggunakan sifat distributif perkalian, yaitu AB ditambah AC, A-nya keluar menjadi A kali B plus C. Nah, di sini juga bisa kita keluarkan yang pembilang yang sebelah kiri 1 min X. Yang sebelah kanan akar pangkat 3 dari 1 min X. Maka bisa kita keluarkan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 1 min X dikeluarkan, maka yang awalnya min 1 min X pangkat 1 menjadi min akar pangkat 3 dari 1 min X kuadrat. Ini sama saja 1 min X pangkat 1/3, ini sama saja 1 min X pangkat 2/3. Kalau dikalikan kan menjadi pangkat 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang posisinya sebelah kanan itu sudah akar pangkat 3 min 1 min X, maka menjadi 1. Kalau sudah keluar. Nah, yang bawah akar pangkat 3 dari 1 min X kali 1 plus X bisa kita pisah. Menjadi akar pangkat 3 dari 1 min X dikalikan akar pangkat 3 dari 1 plus X. Nah, sama-sama akar pangkat 3 1 min X dicoret. Maka kalau sudah dicoret hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal substitusikan.
menjadi akar pangkat 3 dari 1 min 1 kuadrat ditambah 1 dibagi akar pangkat 3 dari 1 tambah 1. Yang atas nilainya 1, yang bawah akar pangkat 3 dari 2. Maka jawaban yang benar adalah C. Ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Diberikan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dikalikan x kuadrat plus x. Jika f aksen 0 sama dengan 3 dan f aksen negatif 1 sama dengan 10, maka f aksen negatif setengah sama dengan berapa? Jelas di sini adalah kasusnya turunan. Nah, kalau kalian perhatikan fx-nya itu berbentuk perkalian, maka ingat rumus ini. Jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v plus uv aksen. Maka dari itu kita perlu memisalkan, yaitu u-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dan v-nya sama dengan x kuadrat plus x. Karena u-nya ax kuadrat plus bx plus c, maka u aksennya sama dengan 2ax plus b diturunkan. Dan V aksennya sama dengan 2x plus 1. V-nya diturunkan. Gitu ya. Maka turunannya menjadi U aksen 2x plus B V x kuadrat plus x plus U ax kuadrat plus bx plus c V aksen 2x plus 1. Gitu ya. Ini turunannya. Nah, kemudian diketahui f aksen 0 sama dengan 3. Nah, f aksen 0 sama dengan 3 artinya x pada f aksen x kita ganti semua dengan 0. Menjadi 0 plus b dikali 0 kuadrat plus 0 ya 0. Ditambah 0 a kali 0 kuadrat plus b kali 0 ya 0. Plus c kali 2 kali 0 plus 1. 0 plus 1 sama dengan 3. 0 plus B kali 0 plus 0, 0. 0 plus C, C. 0 plus 1, 1. C kali 1, C. Maka C sama dengan 3. Kemudian ada persamaan yang kedua. F aksen negatif 1 sama dengan 10. Maka kita ubah X pada F aksen menjadi negatif 1. Maka persamaannya menjadi negatif 2A ditambah B kali negatif 1 dikuadratkan sama saja 1. 1 min 1 ditambah negatif 1 kuadrat 1 kali A B kali min 1 min B plus C, berarti A min B plus C dikali min 2 tambah 1 sama dengan 10. Maka di sini 1 kurangi 1 kan 0. 0 kali negatif 2A plus B habis. Sisanya A min B plus 3 karena C-nya 3. Gitu ya. Karena C-nya 3 langsung kita substitusikan. Kali min 1 sama dengan 10. Maka A min B plus 3 sama dengan negatif 10. Kenapa 10 dibagi negatif 1? Maka A min B sama dengan negatif 13. Dari negatif 10 kurangi 3. Nah, yang dicari adalah F aksen negatif setengah. Maka masukkan X sama dengan negatif setengah pada turunannya. Maka menjadi seperti ini. 2 kali A kali negatif setengah menjadi negatif A. Ditambah B kali negatif setengah kuadrat seperempat. Ditambah X-nya negatif setengah. Ditambah A kali X kuadrat. X-nya negatif setengah kuadrat seperempat. Seperempat A. Ditambah B kali negatif setengah jadi negatif setengah B. Ditambah C kali 2X. 2 kali negatif setengah negatif 1 ditambah 1. Maka hasilnya negatif A plus B kali negatif seperempat ditambah seperempat A dikurangi setengah B ditambah C kali 0. Nah, yang belakang habis karena dikalikan 0. Nah, negatif A plus B kita keluarkan negatifnya jadi negatif A min B dikali negatif seperempat. Padahal A min B sama dengan 13 diketahui ini. Maka masukkan negatif 13 kali negatif 1/4. Negatif 13 itu sama dengan 13. 13 kali negatif 1/4 sama dengan negatif 13/4. Maka nomor 4 jawaban yang benar adalah B.
nomor selanjutnya, nomor yang terakhir, diberikan bilangan real R dengan 0 kurang dari R kurang dari 1. Jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2 dan rasio 1/1 plus R sama dengan 8, maka jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R adalah berapa? Di sini kita perlu mengetahui rumus dari jumlah deret geometri tak hingga. Jelas bahwa S tak hingga sama dengan A, yaitu suku pertama, dibagi 1 min R, R-nya rasio. Nah, di kalimat pertama, suku pertamanya 2, rasionya 1/1 plus R, dan jumlahnya 8. Maka 2/1 min 1/1 plus R dimasukkan ke rumus S tak hingga sama dengan 8. Maka 2 sama dengan saat yang posisinya penyebut dikalikan dengan 8. Menjadi 8 dikurangi 8/1 plus R. Negatif 8/1 plus R pindah ke ruas kiri jadi positif. Sedangkan 2 pindah ke ruas kanan jadi negatif. Menjadi 8/1 plus R sama dengan 8 kurangi 2, 6. 1 plus R pindah ke ruas kanan jadi 1 plus R. 6 pindah ke ruas kiri jadi per. Gitu ya, jadi 1 plus R sama dengan 8/6 atau 4/3. 1 ditambah R sama dengan 4/3, maka R-nya sama dengan 1/3. Di sini R-nya ada. Maka yang ditanya jumlah deret tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R, R-nya 1/3. Maka masuk ke rumus S tak hingga, yaitu A/1 min R, A-nya 8, R-nya 1/3. Jadi 8 dibagi 1 dikurangi 1/3 sama dengan 8 dibagi 2/3. 1 dikurangi 1/3 kan 2/3. Maka sama dengan 24/2 sama dengan 12. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, itu aja pembahasan kali ini untuk utul nomor 1 sampai 5 tahun 2019. Untuk nomor-nomor selanjutnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, itu aja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.